Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B, kelas A, Fisika Material, akan menjelaskan sedikit tentang materi piezoresistif dengan anggota kelompok. Yang pertama ada Ibrahim Ahmad Yamin dengan NIM 210 601 211 30071, Yusril Anwar Fathullah 210 601 211 40197. Yang kedua, Francesco Jonathan dengan NIM 210 601 211 4095. Dan ada saya Krisna Romansyah dengan NIM 210 601 211 4017. Dan terakhir ada Irsyad Zaki Fitriadi dengan NIM 210 601 211 30082. Untuk pembahasan materi pertama yaitu kita menjelaskan pengertian dari piezoresistif. Piezoresistif adalah fenomena di mana resistivitas atau hambatan suatu bahan berupa sebagai respon terhadap tekanan mekanis yang diberikan pada bahan tersebut. Bahan tersebut bisa berupa silikon atau germanium yang memiliki sifat yang memungkinkan perubahan hambatan saat dikenai tekanan mekanis. Piezoresitivitas juga bisa diartikan sebagai materi yang akan menghasilkan suatu arus listrik jika material tersebut diberi suatu tekanan dengan mengubah efek resistivitas. Dengan mekanismenya itu dengan mengubah hambatan arus menjadi lebih kecil dan sederhana, mengakibatkan tekanan yang diterima material positif tersebut. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman kami. Baik, saya akan menjelaskan contoh-contoh dari material piezoresistif. Yang pertama bisa terlihat pada gambar yaitu silikon, gambar di sebelah kiri. Nah, silikon ini adalah material yang umum digunakan dalam pembuatan sensor piezoresistif. Sifat piezoresistif pada silikon disebabkan oleh perubahan tahanan listriknya ketika diberikan tekanan mekanis. Silikon ini dia memiliki sensitivitas yang tinggi dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi sensor, termasuk sensor tekanan, akselerometer, dan mikrofon. Lalu untuk yang di tengah, yaitu karbon nanotube. Karbon nanotube adalah material yang memiliki sifat piezoresistif yang menonjol. Ketika diberikan tekanan mekanis, tahanan listrik karbon ini berubah secara signifikan. Karbon ini dapat digunakan dalam sensor tekanan ultrasensitif, sensor strain, dan aplikasi sensor lainnya. Lalu yang terakhir ada germanium. Germanium adalah material semikonduktor yang juga menunjukkan sifat piezoresistif. Perubahan tekanan listriknya tergantung pada tekanan yang diterapkan. Germanium ini memiliki sensitivitas yang baik dan digunakan dalam aplikasi seperti sensor tekanan, sensor suhu, dan sensor akselerasi. Next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan terkait aplikasi piezoresistif pada kehidupan sehari-hari. Piezoresistif ini banyak digunakan dalam sensor dikarenakan sensitivitasnya dan juga kemampuan uniknya. Sensor tekanan piezoresistif menggunakan bahan piezoresistif sebagai elemen positif untuk mengubah mekanis menjadi sinyal listrik yang dapat diukur. Ketika tekanan diterapkan pada sensor, hambatan bahan piezoresistif sudah sesuai dengan bahan ini kemudian diukur dan dikonversi menjadi nilai tekanan yang dapat dimengerti oleh sistem. Sensor tekanan piezoresistif digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk dalam industri, teknik medis, pengukuran tekanan udara dan cairan, serta sistem kontrol dan monitor di berbagai sektor. Kelebihan sensor tekanan piezoresistif ini meliputi ukuran yang kecil, sensitivitas yang tinggi, waktu respon cepat, dan stabilitas yang baik. Pengembangan teknologi piezoresistif terus berlanjut untuk meningkatkan performa sensor tekanan seperti meningkatkan sensitivitas, mengurangi histeresis, dan mengoptimalkan karakteristik temperatur. Oke, selanjutnya akan dijelaskan. Baik, selanjutnya ada contoh sensor piezoresistif. Yang pertama ada sensor tekanan. Sensor tekanan piezoresistif digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengukuran tekanan udara dalam sistem
HVAC, ventilasi, pemanasan dan pendinginan, pengukuran tekanan darah dalam perangkat medis, pengukuran tekanan cairan dalam industri, dan pemantauan tekanan ban pada kendaraan. Yang kedua ada sensor gaya dan torsi. Sensor piezoresistif ini juga digunakan untuk mengukur gaya dan torsi dalam berbagai aplikasi, termasuk pengukuran gaya pada peralatan industri, robotika, dan sistem pengendalian gerakan. Mereka dapat dipasang langsung di bagian-bagian mesin atau alat untuk mengukur gaya atau torsi yang diberikan pada benda tersebut. Yang ketiga ada sensor kecepatan dan akselerasi. Sensor akselerometer piezoresistif ini digunakan dalam aplikasi yang melibatkan pengukuran kecepatan atau akselerasi, seperti dalam kendaraan untuk pengukuran percepatan atau dalam sistem navigasi internal. Yang keempat ada sensor getaran atau sensor piezoresistif ini dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengukur getaran dalam berbagai aplikasi, termasuk pemantauan struktur bangunan, analisis getaran pada mesin industri, atau dalam sistem pengendalian getaran pada perangkat elektronik. Yang kelima ada sensor tekanan hidrolik. Sensor piezoresistif ini dapat digunakan dalam sistem hidrolik untuk mengukur tekanan hidrolik dalam komponen dan memantau kondisi sistem hidrolik secara real time. Berikut ada contoh-contoh sensor piezoresistif yang seperti yang tertera pada gambar paling kiri itu merupakan sensor tekanan HVAC. Untuk gambar kedua merupakan sensor gaya torsi dan yang gambar paling kanan merupakan sensor getaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit bagaimana pengukuran regangan piezoresistif. Di sini ada sebuah gambar semikonduktor. Misalkan kita menerapkan tegangan sigma L sepanjang-panjangnya diambil sepanjang arah dari sampel kristal silikon type tipe P. Kami akan mengukur resistivitas sepanjang arah ini dengan melewatkan arus sepanjang dan mengukur penurunan tegangan antara dua titik tetap seperti pada gambar. Tegangan pada sigma L sepanjang P sepanjang panjang akan menghasilkan sebuah regangan delta L ya sepanjang panjang yang sama yang diberikan oleh sigma L sama dengan sigma L per Y, di mana Y adalah modulus elastisitas dari persamaan di bawah ini. Perubahan resistivitas adalah berikut adalah contoh rumus dari persamaan resistivitas. Selanjutnya di mana kita telah mengabaikan adanya tegangan transversal di mana sigma T itu nilainya mendekati 0. Tegangan transversal ini bergantung pada bagaimana piezoresistor digunakan, yaitu apakah diizinkan untuk berkontraksi secara lateral. Jika resistor tidak dapat berkontraksi, resistor tersebut pasti mengalami tegangan melintang. Bagaimanapun, untuk arah tertentu yang diminati, rasio Poisson sangat kecil, bahkan kurang dari 0,1, dan kita dapat mengabaikan sigma T-nya. Jelasnya, kita dapat menemukan regangan pada delta L dari pengukuran delta P per delta rho per rho yang merupakan prinsip pengukur regangan. Faktor pengukur G dari pengukur regangan mengukur sensitivitas pengukur dalam hal perubahan fraksional dalam resistansi persatuan regangan. Berikut rumus untuk menghitung nilai G yang ada, di mana kami telah mengasumsikan bahwa delta R didominasi oleh delta rho karena efek dari perubahan geometris pada bentuk sampel dapat diabaikan dibandingkan dengan efek piezoresistif pada semikonduktor. Dengan menggunakan nilai tipikal untuk piezoresistor, si tipe P yang memiliki panjang sepanjang 110, di mana Y mendekati nilai 170 GPa, di mana Pi kali L nilainya mendekati 7,72 dikali 10 sampai 11 PA min 1. Kami menemukan nilai G mendekati angka 122. Ini jauh lebih besar daripada G sama dengan 1,7
untuk pengukur regangan berbasis resistor logam. Pada sebagian besar logam, perubahan fraksional pada resistansi delta R per R disebabkan oleh efek geometris. Sampel menjadi memanjang dan lebih sempit. Sedangkan dalam semikonduktor hal ini disebabkan oleh efek piezoresistif. Baik, akan saya berikan kembali kepada teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin cukup dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.